suatu perbaikan ke puskesmas ya, vaskes ya, juga ke pelayanan kesehatan rujukan. Bagaimana caranya kita meningkatkan pelayanan kesehatan di vaskes itu? Salah satunya kita melakukan akreditasi. Ya, akreditasi terhadap puskesmas, akreditasi terhadap rumah sakit itu sangat penting Mbak Nila, karena tentu saja puskesmas dan rumah sakit yang sudah diakreditasi insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi bersama saya Nila Karnila. Kita sore hari ini berada dalam Bincang JMSI Lampung. Telah hadir di antara kita Bunda yang cantik, bundanya Provinsi Lampung, bunda di bidang kesehatan. Beliau adalah Dr. Reyhana, Kadiskes Provinsi Lampung. Selamat siang Bun. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelang sore ini ya Bun. Iya. Ya, kita ngobrol santai tetapi sambil banyak yang akan ditanyakan ini Bun. Siap. Baik. Bun, boleh disapa dulu para pemirsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Reyhana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Siang ini diajak Mbak Nila untuk bincang-bincang tentang kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Baik. Bun, kita kan berbicara kesehatan di Provinsi Lampung ya Bun. Itu visi misi dari Dinas Provinsi Lampung terhadap bagaimana sih kesehatan khususnya di Provinsi Lampung ini seperti apa ya Bun? Ya, tentu saja Dinas Kesehatan itu mengikuti visi misi dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur di Provinsi Lampung. Visinya adalah rakyat Lampung berjaya. Jadi kalau kami memang di bidang kesehatan, kami menambahkan rakyat Lampung sehat berjaya. Rakyat Lampung sehat berjaya. Jadi memang kita harus sama dengan program Bapak. Ya. Bapak dari Pak Arinal khususnya Gubernur Lampung ya Bun. Lalu gimana Bun peran dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam mendukung upaya pemerintah Provinsi Lampung di bidang kesehatan tersebut Bun? Iya. Di mana setiap visi pasti ada misi. Ya. Kami kebetulan kesehatan ini berada di misi ketiga daripada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, yaitu di misi ketiga itu meningkatkan sumber daya manusia, tentunya dalam hal ini kesehatan khususnya, dan juga kita mengembangkan upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan juga kaum disabilitas. Jadi itu adalah tugas kami untuk mendukung program daripada Bapak Gubernur ada di misi ketiga daripada ya. Itu kalau untuk penyandang disabilitas bisa dijelaskan secara agak rinci nggak Bun? Yang seperti apa sih yang kita prioritaskan atau memang tidak kita prioritaskan yang disabilitasnya hanya ringan-ringan atau seperti apa sih Bun, boleh juga dijelaskan? Iya, kalau disabilitas itu semua penyandang disabilitas ya, jadi terutama kita tidak boleh mengkelompok-kelompokkan dalam pun nanti di setiap mungkin sektor dalam pekerjaan ataupun adalah segi untuk kaum difabel ini gitu ya. Nah jadi semua, jadi kita tidak mengelompokkan apakah disabilitas yang berat atau yang ringan. Jadi semua kaum disabilitas itu harus kita perhatikan dan diberi ruang ya untuk mereka melaksanakan fungsi-fungsi mereka ingin bekerja, kita beri kesempatan. Termasuk kalau mereka ingin datang ke suatu kantor gitu misalnya, itu memang ada juga tempat parkir khusus untuk para disabilitas, itu harus disiapkan. Karena kalau kita dinilai sama ombudsman salah satu dalam pelayanan publik itu adalah harus ada tempat tersendiri untuk kaum disabilitas. Jadi tidak ada pembeda ya Bu, semua sama. Walaupun mereka juga menyandang disabilitas, tapi harus disamakan dengan kita yang alhamdulillah kita seperti ini ya Bun ya. Baik, kalau untuk perlindungan anak sendiri Bun, itu yang seperti apa Bun? Ya sekarang ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat trafficking ya tentang
penjualan anak atau apa. Nah, jadi untuk perlindungan anak itu ya tentu kita kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Jadi di situ tentu kita harus juga melihat ada pengaduan-pengaduan atau apa, kita juga harus tindak lanjut dan kita mungkin bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Masya Allah, programnya menyentuh sekali. Jadi tidak ada juga bedaan nih, kita yang sebagai perempuan kita tetap juga diprioritaskan nih dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Harus, Mbak. Baik-baik. Lalu Bun, kalau kerja utama di bidang kesehatan tadi kan yang mendukung itu misinya ada yang ketiga Bun. Nah terus kalau nggak salah ada Lampung Sehat, maksudnya Lampung Sehat itu apa Bun? Iya, Lampung Sehat itu kita di mana itu merupakan janji kerja Pak Gubernur ya. Kita di kesehatan itu ada dua sebenarnya, yaitu tadi yang sudah kita bahas tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan yang kedua adalah Lampung Sehat. Nah, Lampung Sehat itu biasanya kita ada program Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di situ. Mungkin Germas itu juga sudah semua masyarakat mengetahui bahwa kalau kita melaksanakan Germas itu ya minimal kita makan buah dan sayur setiap hari, lalu ada melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, dan juga jangan lupa cek kesehatan setiap 6 bulan sekali kita harus cek kesehatan kita ya. Nah, dari Lampung Sehat salah satu itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan pelayanan kesehatannya bagi masyarakat. Jadi kita mulai meningkatkan suatu perbaikan ke puskesmas ya, vaskes ya, juga ke pelayanan kesehatan rujukan. Bagaimana caranya kita meningkatkan pelayanan kesehatan di vaskes itu? Salah satunya kita melakukan akreditasi. Ya, akreditasi terhadap puskesmas, akreditasi terhadap rumah sakit itu sangat penting Mbak Nila, karena tentu saja puskesmas dan rumah sakit yang sudah diakreditasi insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Dan akreditasi bukan hanya di Provinsi Lampung, di seluruh Indonesia itu ada program yang namanya akreditasi. Nah, itu salah satu daripada Lampung Sehat itu. Tadi ada Germas, lalu kita bagaimana meningkatkan untuk vaskes-vaskesnya mulai dari pelayanan primer sampai ke rujukan. Iya. Jadi memang bukan hanya perempuan anaknya saja yang dilindungi atau bahkan kita prioritaskan, tetapi juga ada Germas tadi ya Bun ya. Germas. Gerakan masyarakat untuk Lampung Sehat. Lalu Bun, kalau untuk kerja Lampung Ramah Perempuan, agenda kerjanya itu yang seperti apa Bun? Kegiatan-kegiatannya itu yang gimana sih Bun? Lambah perempuan dan anak. Iya, contoh salah satu kita harus memberikan fasilitas yang ramah perempuan dan anak. Dalam arti mungkin ada ruang-ruang khusus ya, misalnya untuk ruang-ruang laktasi itu juga di tempat-tempat mungkin di kantor, di mal-mal itu ya, itu harus ada ruang khusus lah untuk ibu dan anak gitu ya. Nah, jadi berarti kita harus memperhatikan. Nah, terus selanjutnya juga kita harus berusaha untuk menekan angka kematian ibu dan bayi ya. Itu juga harus program kita untuk ramah perempuan dan anak, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya yang harus kita lakukan, termasuk kader posyandu. Kader posyandu itu juga kan banyak perempuan, itu juga mulai kita memberikan insentif untuk kader-kader posyandu yang ada di lapangan ya, dari mulai di ujung tombak itu di puskesmas. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya. Jadi harus tempat-tempat itu harus ramah perempuan dan anak. Lalu yang kedua, ruang laktasi yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu menyusui mau ke mall, dia harus saatnya menyusui. Kalau tidak ada ruang laktasi kan susah. Tidak hanya di mall, tapi di kantor juga disiapkan. Di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di kantor juga harus kita siapkan untuk ruang laktasi tersebut. Gitu. Jadi emang sebaiknya ya Bun ya, disediakan, apalagi di mall ya, jalan-jalan terus tiba-tiba anaknya nangis, jadi mau nyusuin malu ya Bun ya kita di depan halayak ramai. Jadi harus ya minimal punya ruang laktasi tersebut ya Bun. Kalau untuk penilaian rumah sakit ibu dan anak, itu salah satu juga Mbak Nila. Itu ada. Iya,
Itu salah satu untuk mendukung bagaimana kita ramah perempuan dan anak. Kita adakan lomba biasanya rumah sakit itu kita adakan lomba rumah sakit sayang ibu dan anak. Ya, jadi setiap hari kesehatan nasional itu kita adakan salah satu lombanya adalah rumah sakit itu berlomba-lomba untuk bisa untuk memberikan fasilitas kepada sayang ibu dan sayang anak gitu. Itu rumah sakit saja atau puskes juga boleh? Rumah sakit, hanya rumah sakit, iya, sayang ibu, RS, rumah sakit sayang ibu dan anak, ya. Oh gitu, siap. Lalu Bun, menurunkan tingkat kematian terhadap ibu dan anak itu kan juga sesuatu yang luar biasa yang kita tahu. Dinas Provinsi Lampung ini benar-benar ya, apalagi di bawah pimpinannya Pak Arinal Junaidi, Bunda selalu mendorong dan selalu apresiasi setiap program Bapak ya Bun. Itu tingkat kematian ibu dan anak ini juga kan banyak ya Bun ya, kalau untuk kita kulas. Itu sampai di mana sih Bunda khususnya Dinas Provinsi Lampung di bidang kesehatan menekannya seperti apa Bun? Iya. Ya, salah satu yang kita harus tekan angka kematian ibu dan anak itu mulai dari program misalnya ibu kalau sebelum baru hamil kita 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari ibu hamil sampai nanti melahirkan ya 1000 hari itu harus menjadi perhatian kita. Kita ada regulasinya, yaitu ada Pergub nomor 11 tahun 2016 tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bahkan itu yang harus kita lakukan juga ada terus deteksi dini tumbuh kembang ya Mbak. Jadi jika anaknya sudah lahir nanti kita juga harus melakukan deteksi dini tumbuh kembang terhadap anaknya, bagaimana perkembangan anaknya. Kalau ada hal-hal yang memang perlu diketahui dengan cepat dan perlu diantisipasi, kita bisa segera melakukan antisipasi terhadap kelainan-kelainan yang kita temukan di deteksi dini tumbuh dan kembang tersebut. Oh, seperti itu ya Bun ya. Masya Allah. Jadi banyak ilmu yang kita dapat dari Bunda nih. Ternyata perempuan itu memang benar-benar harus disayang dan harus diprioritaskan ya Bun ya. Harus Mbak. Harus banget. Nah, kalau di kantor Bun, tadi kan kita sempat menyinggung, tadi kan Bunda juga menyinggung kalau di kantor itu ada ruang untuk khusus ibu saat menyusui. Itu maaf Bun, adakah jam-jamnya Bun? Atau boleh diperbolehkan seperti apa nih? Misalkan boleh jam segini atau jam pas isoma, itu gimana Bun? Itu hak asasi ya Mbak. Menyusui itu hak asasi seorang ibu dan hak seorang anak. Jadi kapan waktunya ibu menyusui, kita harus tidak boleh melarang. Oleh karena itu di dalam ruang laktasi itu ada suatu kayak kulkas ya. Jadi di situ bisa menyimpan susu yang sudah dipompa. Itu nanti untuk anaknya mungkin siap 4 jam atau apa kan bisa. Jadi sudah tersedia gitu. Jadi itu juga dari rumah mungkin dia juga sudah bisa melakukan itu, nanti mungkin di kantor dia juga. Jadi ruangan itu bukan hanya sekedar ruangan, tapi juga ada disiapkan dengan fasilitas. Kalau di kantor-kantor ya, itu di perusahaan itu terutama, itu kan juga jadi penilaian kan, ada ruang untuk laktasi atau tidak. Nah itu tidak bisa kita tentukan jam segini baru boleh, ya nggak ada. Namanya menyusui itu ya memang hak asasi. Jadi ya harus kapan waktunya harus menyusui ya harus diizinkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan sekarang ada dinas juga pemberdayaan perempuan dan anak itu kan juga menggaungkan bahwa hak asasi seorang ibu, seorang anak tuh harus kita penuhi gitu. Baik, mulia sekali ya Bang, Masya Allah. Saya baru ini Bun mendengar ternyata dibolehkan gitu kan. Kan kita kadang ini Bun takut nih mau ngomong sama atasan, saya mau menyusui anak, saya mau memompa ASI saya gitu kan. Tapi kan kita kadang takut Bun karena atasan nanti tidak bisa, ini belum jamnya. Ternyata tidak ya Bun ya, hak asasi. Iya, nggak bisa Mbak. Itu kan ya harus dipenuhi, namanya hak-hak anak. Itu kan termasuk hak anak juga ya, menyusui itu kan hak anak ya. Nah jadi harus tidak bisa kita batasi waktunya. Ya kapan waktunya dia harus memberikan ASI ya harus kita perbolehkan gitu untuk seorang ibu menyusui bayinya.
Baik. Apalagi ASI itu kan sangat penting untuk seorang anak. Benar. Ya, jadi kalau anak mendapat ASI yang cukup, insya Allah dia pasti akan ketahanan tubuhnya, imunitas tubuhnya lebih baik daripada bayi-bayi yang lain. Ya, baik. Lalu Bun, ada memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak. Nah, itu bisa dijelaskan juga Bun. Ya. Seperti apa, gimana nih? Ya. Maksudnya apa nih gitu kan? Ya, jadi memenuhi salah satunya program kita adalah pemberian makanan tambahan, Mbak. Makanan tambahan. PMT untuk anak-anak ya, sampai berumur 2 tahun ya. Nah itu dan juga itu bentuknya ada berlainan. Kok di bawah sampai 6 bulan biasanya bubur susu, lebih dari itu ada biskuit ya. Nah itu ada program pemerintah pemberian makanan tambahan ya untuk anak-anak yang di seluruh Provinsi Lampung. Itu mudah-mudahan bisa untuk mencegah terjadinya gizi buruk ya. Dan kemarin baru hari gizi nih Mbak Nila kemarin. Nah itu juga kita harus memperhatikan juga isi piringku. Jadi isi piringku itu artinya makanan kita sehari-hari itu harus beraneka ragam gitu ya. Terutama dilihat apalagi kita kalau bicara tentang gizi sekarang yang menjadi fokus daripada Bapak Presiden itu adalah stunting. Iya, stunting ya. Jadi seorang anak dengan panjang tubuh yang lebih pendek daripada umurnya dibandingkan antara panjang tubuh sama umurnya. Nah, jadi stunting itu rupanya sudah dikaji-kaji, protein hewani itu yang paling penting. Protein ya, hewani. jadi oleh karena itu kita kalau makan ya protein hewani harus diperhatikan, misalnya telur ya, jadi daging-daging, ikan, dari pokoknya protein dari hewani. Kalau tempe dan lain-lain itu kan nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah ini dari hewani itu menjadi fokus utama untuk tahun ini itu adalah isi piringku itu minimal harus ada protein hewaninya ya untuk kita mencegah stunting. Lalu kalau untuk stunting sendiri tadi ya Bun, itu kita gimana turun ke bawahnya Bun? Mencari melalui puskes lalu kita lebih prioritaskan ya. Kalau bisa jangan ada stunting ya Mbak Nila ya, karena stunting itu harus kita cegah. Harus dicegah. Stunting tidak bisa diobati. Kalau gizi buruk masih bisa kita obati. Oh gitu. Dengan cara pemberian makanan tambahan, kita support terus dengan makanan yang gizi yang cukup, insya Allah dia akan naik berat badannya. Tapi kalau anak sudah menjadi stunting itu sangat complicated ya, jadi bukan hanya dia berdasar pendek saja, tapi semua penyakit degeneratif juga akan muncul pada anak-anak yang stunting tersebut gitu ya. Jadi complicated sekali. Jadi oleh karena itu stunting itu harus kita cegah, tidak bisa kita obati. Tapi bisa dicegah ya? Insya Allah kita cegah dengan apa? Salah satunya adalah itu tadi. Sekarang ada istilah 8.000 hari pertama kehidupan. Jadi kita untuk mengintervensinya seorang ibu mulai dari remaja. Remaja itu harus mulai kita beri, misalnya remaja-remaja nih, kalau yang sudah punya anak mungkin, kalau sudah menstruasi itu minimal pada saat menstruasi minumlah tablet besi. Oh, tablet besi. Itu salah satu tablet besi itu adalah untuk mencegah perdarahan, mencegah anemia nanti ya anak tersebut. Kan kalau dia mengalami hamil anemia kan tidak baik Mbak. Ya, jadi mulai kita perhatikan sekarang bagaimana kita mencegah stunting itu mulai dari 8.000 hari pertama. Jadi mulai dari dia remaja, lalu menginjak nanti masuk masa nikah, lalu nah itu harus menjadi perhatian daripada pemerintah. Dan ada hal-hal khusus yang harus dilakukan di setiap setiap umur kehidupannya itu ada. Jadi misalnya kalau remaja kita perhatikan tentang apa? Ya tadi minimal coba dicek sekarang remaja putri. Baik. Tidak semua mungkin kalau misalnya mens itu mau minum tablet besi. Iya ya. Ya. Anak saya juga udah pada remaja nih Bun. Belum juga kayaknya saya juga memberikan tablet jadi besi. setiap mens itu minimal minum tablet besi. Itu adalah untuk pencegah, salah satu dia siap nanti dia untuk hamil, lalu melahirkan anak-anak yang sehat. Nah stunting kita tidak hanya berbicara tentang kesehatan ya Mbak. Kalau kita berbicara masalah kesehatan, kita hanya bisa dari kesehatan ini 30% di kita menyelesaikannya. 70% itu lintas sektor loh Mbak Nila. Nah, jadi oleh karena itu kita harus bina. Contoh misalnya salah satu stunting juga hubungan dengan lingkungan. Kenapa kita sekarang harus mengajak masyarakat jangan buang air besar sembarangan. Ya, out defecation free ya. Jadi harus benar-benar mengajak
masyarakat itu tidak bisa lagi sekarang buang-buang air besar sembarangan. Ya alhamdulillah di Provinsi Lampung, beberapa kabupaten sudah out defecation free-nya sudah positif bagus, dan juga sanitasi total berbasis masyarakat itu juga salah satu mendukung untuk anak tidak mengalami stunting. Pak Presiden itu ini sekali loh, care sekali dengan stunting. Ya karena dia berharap nanti di 2030 di mana terjadi bonus demografi, mudah-mudahan bonus demografinya menjadi suatu hal yang barokah untuk kita, jangan menjadi hal yang tidak barokah. Bonus demografi nanti tahu-taunya yang ada bukan orang yang produktif, tapi ternyata anak-anak yang mengalami atau remaja yang mengalami adalah hal-hal misalnya penyakit degeneratifnya tinggi, anak-anak dengan stunting. Nah itu harus kita persiapkan dari sekarang. Itu. Kalau tablet besi tadi Bun, kan banyak pemirsa nih yang nggak tahu juga nih. Tablet besi saya sendiri aja nggak tahu tablet besi itu belinya di mana Bun? Kalau mau gratis ke puskesmas Mbak. Oh ada yang gratis di puskesmas? Iya silahkan datang ke puskesmas saya minta tablet besi, insya Allah dikasih tablet besi. Konsumsinya? Sehari satu saja. Setiap kita lagi haid, ya itu remaja ya remaja, Bun? Iya. Itu pasti banyak tuh remaja juga yang kita semua ibu-ibu yang punya anak juga kayaknya belum pada tahu, apalagi remajanya. Jadi dari sekarang mulai prioritaskan anak-anak kita konsumsi tablet besi untuk haid ya Bun ya, untuk mencegah terjadinya stunting tadi. Wah kayaknya semakin enak ini, tambah sore ya Bun ya, jadi obrolan tambah enak, tambah nikmat. Insya Allah Mbak. Lalu Bun, tadi kan ada Lampung Sehat Berjaya. Ada nggak sih Bun, Lampung Berjaya ini ada senam-senam gitu yang untuk kita perlihatkan ke pemirsa, terus kita dari dinas kesehatan juga, ayo nih kita sosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Ada kan, ada senam Lampung Berjaya, dan itu sudah mulai disosialisasi dan dipublikasi. Sepertinya kalau kita senam setiap Jumat itu termasuk salah satu yang kita lakukan adalah senam Lampung Berjaya itu. Lagunya juga enak ya, cuman kita nggak bawa ininya di sini. Jadi ada itu sebenarnya memang sudah diproduksi sejak awal Pak Gubernur menjadi gubernur waktu itu. Jadi sudah mulai disosialisasi, dan di dinas-dinas bukan di kesehatan saja, di dinas-dinas juga sudah mulai senam Lampung Berjaya tersebut. Senam Lampung Berjaya. Biar sehat ya Bun ya. Jadi kalau setiap Jumat itu sebelum rutinitas senam terlebih dahulu ya. Biar sehat semuanya. Mendorong gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Ada sosialisasi dan upaya. Tujuannya Bun, kan kita belum tahu nih tujuannya apa sih GERMAS itu? Apa cuman mohon maaf nih biar ya ini sebatas menggugurkan kewajiban? Tapi kan pasti nih Dinas Provinsi Lampung khususnya bidang kesehatan punya nih tujuan utamanya apa sih gitu ya? Ya, tentu yang pertama tujuannya pasti gerakan masyarakat itu sehat tuh agar masyarakat sehat ya. Kan tadi ada 3 unsurnya ya Mbak. GERMAS itu yang pertama makan makanan yang bergizi, seimbang ya. Nah itu tentu untuk sehat. Yang kedua, kita harus cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Itu artinya apa? Kita menjaga agar stamina kita ini tetap baik. Kalau kita pun ada dalam pemeriksaan itu kita tahu mungkin ada tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi atau ada gula darah tinggi, itu bisa segera kita antisipasi. Ya, jadi untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif nanti pada usia lanjut kita gitu ya, dengan GERMAS itu. Nah, itu yang mungkin tujuannya adalah tentu untuk masyarakat itu staminanya sehat. Kalau dia sehat tentu produktivitasnya akan lebih baik kan, dia bisa bekerja dengan baik. Mungkin ide-ide kreatifnya keluar. Tapi kalau dia tidak sehat ya mungkin hanya sekedar business as usual, datang ke kantor harus datang, absen, udah gitu tidak berbuat apa-apa, langsung pulang gitu ya. Jadi GERMAS itu yang memang untuk kita itu hidup saat ini sehat dan mempersiapkan ke depan. Kita juga harus terhindar dari penyakit-penyakit yang degeneratif tersebut gitu. Ya. 6 bulan sekali harus check up. Ya, itu check up-nya dalam yang seperti apa nih? Apa ceknya cuman gula darahnya
cek? Ya, kalau ada program kita di puskesmas itu biasanya itu adalah posbindu ya. Nah, ada yang namanya posbindu, pos pelayanan terpadu ya. Jadi itu biasanya untuk orang yang pralansia dan lansia. Itu biasanya dia periksa tekanan darah, lalu cek gula darah dan kolesterol. 3 itu aja kalau yang ada di program itu. Nah, jadi dengan 3 itu kan sudah cukup juga untuk mengetahui kondisi tubuh kita, bagaimana tekanan darah kita. Pasti kalau tekanan darah hubungannya banyak sekali ke jantung, ke ginjal dan kemana-mana. Nah, terus yang kedua bagaimana gula darah. Gula darah juga sangat jahat kan, Mbak Nila kan tahu. Kalau kita sakit gula itu katanya sih penyakit orang yang orang kaya nggak bisa enak ya. Karena nggak boleh duit banyak, nggak bisa makan yang macam-macam ya, harus semuanya dikontrol. Nah itu makanya kita harus cegah dari awal ya. Jadi kita mungkin kalau di puskesmas sering datang ke posbindu. Pos pelayanan. Iya, jadi itu bisa ngecek tekanan darah, cek gula darah dan kolesterol. Ternyata kolesterol juga berbahaya ya, Bu? Berbahaya sekali, Mbak. Kalau kolesterol itu bisa ke penyakit jantung, bisa kemana-mana. Sama dengan darah tinggi ya, tadi sama, ya, iya. Nanti akhirnya ke penyakit degeneratif, ya kan? Penyakit degeneratif itu kan penyakit hipertensi, diabetes, lalu juga jantung dan lain-lain. Memperkuat peranan puskesmas. Nah, puskesmas lagi kita bahas, Bun. Gimana sih? Puskesmas kan memang karena adanya di ujung tombak tadi ya, Bun. Jadi harus digimanain nih puskesmasnya? Iya, memperkuat peran puskesmas. Oleh karena itu, Mbak Nila, puskesmas itu harus terakreditasi namanya. Nah, kalau sudah terakreditasi itu, insya Allah Mbak Nila mungkin jarang ya ke puskesmas. Lihat sekarang puskes sudah berubah loh tampilannya. Yang datang bukan hanya orang jalan kaki aja, yang datang ke puskes itu banyak orang yang menggunakan mobil loh sekarang. Karena puskesmas tampilannya juga sudah berubah, pelayanan yang diberikan juga pasti sudah lebih baik. Apalagi kalau dia sudah terakreditasi. Nah, kita di sini di Provinsi Lampung ada 381 puskesmas seluruh di Provinsi Lampung. Iya. Nah, tapi alhamdulillah di Provinsi Lampung ini sudah 93% itu sudah terakreditasi. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, jadi nggak usah takut. Kalau terakreditasi itu pasti menjamin pelayanannya harus lebih baik, keselamatan pasiennya harus juga terpenuhi, ya. Terus alat-alat dan lain-lain juga harus tersedia gitu ya. Apalagi kan Kementerian Kesehatan itu ada transformasi sekarang, transformasi pelayanan primer. Salah satunya adalah puskesmas ini gitu ya. Jadi harus mulai diperkuat itu fungsi dari puskesmas ini agar kalau bisa biar biaya pengobatan itu tidak mahal, selesai di puskesmas orang sakit itu, Mbak. Tidak perlu dia pergi rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kalau misalnya kadang-kadang kan sekarang ada orang rumah sakit minded. Ya istilahnya kalau dia udah sakit nggak mau kalau nggak ke rumah sakit. Nah sekarang pada kesempatan ini saya mengajak semua pemirsa yang melihat ini siaran ini, mari kita pertama datangi puskesmas. Ya, puskesmas insya Allah bisa untuk menangani masalah kesehatan Anda yang ringan-ringan gitu ya. Jadi kadang-kadang pusing dikit aja udah mau ke rumah sakit ya. Padahal sekarang kan kalau kita menggunakan BPJS itu kan harus ada sistem rujukan. Jadi mulai dari puskesmas, lalu ke rumah sakit tipe C, lalu ke tipe B, baru ke tipe A. Nah mudah-mudahan sekarang pemerintah memperkuat layanan primernya. Tadi memperkuat puskes, menyiapkan sarana prasarana, tenaga kesehatannya, obat-obatan semua lah ya. Jadi beberapa masalah kesehatan itu bisa diselesaikan di puskesmas, tidak perlu untuk dirujuk ke rumah sakit, sehingga pembiayaan kesehatan juga menjadi lebih murah daripada kita harus ke rumah sakit. Di puskes juga kan sudah ada dokter ya, Bu? Pasti sudah ada dokter, kadang-kadang lebih dari satu loh Mbak Nila dokternya. Ya, jadi nggak usah ragu, dan obat-obat disiapkan juga bagus-bagus di puskesmas. Jadi nggak usah ragu hanya obat puskesmas nggak sembuh, karena orang sembuh itu dari dia yakin. Nah, ya kalau yakin insya Allah sembuh. Bener. Kalau memang tidak yakin, kita berobat kemanapun ya nggak akan sembuh. Sugesti. Jadi oleh karena itu untuk sebagai pelayan kesehatan, ya perawat dokter kita juga harus ada kemampuan untuk mensugesti. Ya harus ada kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita mampu
untuk menyembuhkan masyarakat itu atau pasien kita. Ya, jadi kalau tidak tersugesti ya nggak akan sembuh gitu. Walaupun obat sebaik apapun, semahal apapun, tapi tidak yakin ya nggak akan sembuh. Karena kesembuhan itu mungkin 90% datang dari keyakinan kita juga. Benar-benar. Lalu SDM kualitasnya yang sedang diperbaiki oleh Dinas Kesehatan khususnya untuk kesehatan ya Bun ya. SDM-nya diperbaiki yang gimana lagi nih Bun? SDM-nya kayaknya sudah bagus ini untuk. Ya, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, kita melihat dari indeks pembangunan manusia, Mbak. Indeksnya IPM ya, IPM. Nah, IPM itu indeks pembangunan manusia itu memang ada 3 unsur ya. Hakikatnya kalau kita bicara IPM itu bagaimana seorang hidup sehat tapi dia berbahagia ya. Yang kedua dari unsur pengetahuannya, dan yang ketiga juga kita melihat dari sisi daripada kelayakan hidup. Ya kan ada 3 yang menentukan IPM. Yang pertama adalah umur harapan hidup, lalu terus wajib belajar yang melek hurufnya ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana penghasilan atau PDR-nya ya daripada daerah tersebut. Nah, kalau kita di kesehatan, kita adalah tugas kita adalah bagaimana kelayakan hidup seseorang itu sehat ya, jadi dan panjang umur. Yaitu kita lihat dari mana angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup alhamdulillah Provinsi Lampung ini sudah berada di angka 70 tahunan. Ya, angka harapan hidupnya. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat angka harapan hidup itu meningkat terus. Seperti Jepang kan tinggi banget ya harapan hidupnya sampai 90 tahun ya. Bener. Nah, tapi ya kita baru 70 tahun. Ya nggak apa-apa lah, Nabi kan 63 tahun ya Mbak Nila. Bonusnya sudah ada. Bonusnya sudah banyak ya. Bonusnya. Nah, jadi kalau kita bicara SDM, kita harus lihat dari IPM-nya. Benar. Ya, IPM. Kalau tugas kita di kesehatan itu adalah bagaimana kita meningkatkan umur harapan hidup daripada masyarakat gitu. Sudah ada peningkatan nggak Bun dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya? Ya, alhamdulillah ada peningkatan dari tahun 2018 umur harapan hidupnya di sekitar 7, masih di angka 70-an juga sih ya Mbak. Tapi naiknya kan ada kenaikannya ya 70,9 gitu ya. IPM juga begitu, IPM kita masih di angka 69 tapi sudah hampir mencapai 70. Iya. Mudah-mudahan Lampung sehat berjaya lagi ini Bun. Upayanya tadi kan sudah ada Kermas, ada sehat di bidang senam tadi Bun. Lalu apa lagi? Ya, kita tuh sebenarnya program prioritas kita yang pertama tadi kan menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi ya. Dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan, kita ada program 1000 hari pertama, bahkan 8000 hari pertama kehidupan ya. Terus yang kedua bagaimana kita tadi menurunkan angka mencegah ya angka stunting. Alhamdulillah Mbak Nila, SSGI ya, itu ada survei gizi di Indonesia ini tahun 2021, Provinsi Lampung ini berada di nomor 3 seluruh Indonesia untuk angka stunting. Ya, kita sekarang sudah berada di angka 15,2%. Jadi nomor 1 memang kita nggak bisa ngalahin Bali. Nomor 2 DKI, kita nomor 3 di angka 15,2%. Diharapkan 2024 nanti Pak Presiden ingin di 14%. Jadi tugas kita mudah-mudahan bisa tercapai di 2024 tadi bisa turun lebih dari 14%. Sekarang kita berada di 15,2% ya. Jadi menurunkan stunting, angka kematian ibu. Nah, bagaimana dengan penyakit? Kita juga ada penyakit menular dan tidak menular. Nah, itu juga harus kita tekan ya, bagaimana kejadiannya. Jadi seperti DBD, lalu juga TBC, malaria, HIV itu harus kita tekan angka menurun. Diharapkan di 2030 penyakit-penyakit ini sudah zero ya, sudah tidak kita temukan lagi mudah-mudahan ya. Nah, juga dengan penyakit yang bukan menular dan tidak menular seperti misalnya penyakit jantung, hipertensi, DM itu juga harus kita tekan ya. Nah, selanjutnya adalah kita dengan Lampung Sehat Berjaya itu kita juga harus memberi kesempatan pada masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan yang baik, yaitu dengan apa? Jaminan kesehatan nasional.
ya. Nah, JKN itu juga menjadi JKN. tugas prioritas kita gitu, untuk terutama untuk rakyat miskin ya dan tidak mampu, agar bisa mendapat pelayanan kesehatan yang paripurna lah dari pemerintah gitu. Masya Allah. Bun, gak kerasa sudah mulai jelang sore. Iya. Bunda masih banyak aktivitas lainnya, dan kita bersyukur banget di sore, jelang sore, Bunda hadir di sini meluangkan sedikit dari kesibukan aktivitas-aktivitas beliau. Bun, boleh closing statement sekalian, Bunda boleh menutup untuk closing ini sendiri, Bun. Ya, saya hanya minta kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung yang melihat siaran ini, marilah kita berperilaku hidup bersih dan sehat, ya, ber-PHBS, melakukan germas tentunya, gerakan masyarakat hidup sehat dengan 3 cara yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah dengan kita melakukan itu, kita juga bisa untuk menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat. Dan satu lagi, ingat pandemi ini belum berakhir ya. Jadi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan minimal, mungkin di tempat kerumunan kita memakai masker ya, dan sering-sering melakukan cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Itu pesan saya Mbak Nila pada masyarakat, pandemi belum berakhir, tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Masya Allah. Diingatkan kembali untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Baiklah, saya Nila Karnila, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di esok atau lusa di JMSI, khususnya Bincang Sore JMSI Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.